Shalom Mamang Inang. Firman Tuhan di minggu hari ini terambil dalam Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan kepada kita semua Mang Inang, dan marilah kita mengikuti di dalam hati dan pikiran kita. Perikop ucapan syukur dan doa. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmah dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amang Inang, sebelum kita mengenal firman Tuhan lebih jauh lagi, terlebih dahulu Amang Inang saya memperkenalkan diri. Ia goarhu dinas pita Karlina Hasibuan, Boy Madijou Dina, Jalada Inang Pangitu Buboru Simanjuntak, Hutanami Sian Huria HKBP Sungai Bakau, Resort Bagan Siapi-api, Distrik 30 Riau Pesisir. Jadi Sian Provinsi Riau, Manang Kota Pekanbaru, Mahami Amang Inang. Kedatangan kami di sini Amang Inang untuk melakukan praktek khotbah Homiletika 2. Kami dari kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Mungkin setelah sidung parminggota sadarion boy dopehita laho patadahon diri anon Amang Inang, buti Amang Inang. Sahalinay mahusapa. Horas Amang Inang. Oke. Amang Inang, apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita pada minggu kita hari ini? Pada minggu hari ini, ketika Rasul Paulus yang menulis surat ini, Amang Inang, Rasul Paulus ini sebenarnya dia tidak pernah sama sekali bertemu atau mengunjungi jemaat Kolose. Pada saat itu ada seorang yang bernama Epafras, boy mataida di Kolose sada ayat 7. Epafras, ia datang kepada Paulus yang pada saat itu sedang berada di dalam penjara. Kenapa Paulus ada di dalam penjara? Karena ia yang menyampaikan berita tentang Mesias, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan banyak orang tidak suka, kemudian menuduh ia melakukan kesalahan sehingga ia harus dipenjarakan di dalam kota Roma. Amang Inang, dua kabar yang dibawa oleh Epafras pada saat itu. Kabar yang pertama terkait iman jemaat Kolose yang kuat, dan kabar yang kedua tekanan-tekanan budaya yang sedang mereka hadapi. Di balik tekanan-tekanan itu Amang Inang, iman jemaat Kolose yang kuat itu sudah mulai runtuh, sudah mulai goyah. Pertanyaannya, tekanan seperti apa sebenarnya yang membuat iman mereka itu sampai goyah? Ada dua tekanan juga. Tekanan yang pertama itu, mereka mulai memperdebatkan soal hukum Taurat terkait makanan yang halal, makanan yang haram, dan terkait sunat. Kemudian tekanan-tekanan itu juga membuat mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi di balik itu mereka mempercayai dewa-dewa lain atau menyembah dewa-dewa lain. Tindakan mereka ini ternyata tidak benar-benar baik untuk dilakukan. Mereka sudah menduakan Tuhan. Tuhan Yesus tidak satu-satunya Tuhan yang mereka sembah.
Oleh karena itu Amang Inang, sering sekali kita di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang dihadapi oleh masalah, ketika kita sedang digoncang oleh cobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupan kita, sering sekali iman kita yang tadi itu sudah kuat, tapi kembali runtuh, kembali goyah. Kita merasa Tuhan itu benar-benar tidak mau mendengar doa kita. Tuhan terkadang masih menunda apa yang kita harapkan. Amang Inang, ketika kita di dalam pencobaan, dalam masalah yang kita hadapi, apa yang kita lakukan? Apakah kita masih tetap berdoa? Manang, buah doa Amang Inang. Oleh karena itu Amang Inang, untuk membawa firman Tuhan, saya ada satu cerita. Mungkin dari antara kita di tempat ini ada yang sudah pernah mendengar, tapi saya ingin membawanya. Ceritanya, pada suatu hari ada seorang pendeta yang berjalan ke tempat pemangkasan rambut. Kemudian tukang pangkas ini datang, ia mulai memangkasi rambut Pak Pendeta sambil ia bertanya, katanya kepada Pak Pendeta, "Pak, apakah Bapak percaya Tuhan itu ada di dalam dunia?" "Kalau saya tidak percaya." "Buktinya, kalau Tuhan itu ada di dalam dunia, kenapa masih ada orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang ditinggalkan?" Kemudian Pak Pendeta pun tertunduk dan dia tidak menjawab apa-apa sampai ia menyelesaikan pangkasannya. Dan ketika ia keluar, di depan pintu Pak Pendeta melihat seorang pemuda yang berambut panjang, kusut dan tidak terurus. Kemudian ia tersenyum dan membawa masuk ke dalam. Kemudian Pak Pendeta bertanya kepada tukang pangkas. Katanya, "Apakah kamu percaya tukang pangkas itu ada di dalam dunia?" Jawab tukang pangkas, "Tentu saja ada. Buktinya saya ini tukang pangkas." Kemudian Pak Pendeta menjawab, "Kalau begitu, kenapa masih ada orang yang berambut panjang, kusut, dan tidak terurus?" Jawab tukang pangkas, "Itu karena dia yang tidak datang kepada saya." Amang Inang aha dodang sidohonon di dalam cerita, di dalam ilustrasion. Seringkali kita Amang Inang, kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita merasa Tuhan itu tidak ada di dalam dunia. Tuhan itu tidak pernah mendengar kita. Tuhan itu hanya ilusi. Buktinya saya sedang menghadapi masalah. Buktinya saya sedang menghadapi goncangan-goncangan. Saya berdoa tapi seakan-akan Tuhan itu tidak pernah menjawab. Sering sekali kita menyalahkan Tuhan Amang Inang. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan kepada kita Amang Inang ketika Rasul Paulus menulis surat ini? Pertama, ia katakan pentingnya berdoa itu. Walaupun kita punya iman, tapi kalau kita jarang berdoa, jarang berserah kepada Tuhan, iman itu pun bisa pudar. Sama dengan topik di minggu kita hari ini, Minggu Rogate, dengan tema tetaplah berdoa. Dan topik Dang Masohot Martangiang, manang di dalam bahasa Indonesia tetaplah berdoa. Seberapa penting sebenarnya doa di dalam kehidupan kita Amang Inang? Di Dokondo Molo Martangi yang doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Artinya doa itu penting di dalam hidup kita. Amang Inang, apa lagi yang ingin dikatakan Rasul Paulus kepada kita?
ia menegaskan bahwa Yesus Kristus sudah cukup. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tidak perlu kita tambah-tambahi lagi dengan dewa-dewa yang lain. Tidak perlu Amanginang. Kita ingat Amanginang kembali. Kita sudah merayakan Jumat Agung. Kita sudah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. 4 minggu yang lalu kita sudah merayakan Amanginang. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus. Apakah kita masih pantas menduakan Tuhan? Tidak. 4 hari kemudian kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Amanginang, kalau jemaat Kolose menduakan Tuhan dengan cara menyembah dewa-dewa asing, ilah-ilah lain, mulu dibagas huriat tahun, ya doita Amanginang menduakan Tuhan. Bagaimana? Mungkin Amanginang tanpa kita sadari, mungkin kita tidak menduakan Tuhan dengan cara menyembah dewa-dewa. Mungkin bukan seperti itu, tapi sering sekali kita sepele Amanginang di dalam hidup kita. Misalnya, unang maju marbinggu sadarion, boy dope di minggu na naing rohita ibadah, gudang dope karejo on an. Manang-unang maju hitam pertanggiangan. Sering sekali kita masih memilih pekerjaan, masih memilih hal yang lain. Itu juga bentuk menduakan Tuhan. Manang di dalam masalah, di dalam si taunon dibagas parngoluat tahun Amanginang. Kita tidak pernah terlepas dari masalah Amanginang. Selagi kita hidup, kita tidak pernah lepas dari masalah. Oleh karena itu, yang tadi kita diajarkan untuk tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Yang kedua, Amanginang, kita diajarkan supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Dikatakan layak artinya kita harus menunjukkan hidup dengan cara yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Bagaimana cara menghormati? Berarti kita melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan, supaya kita berkenan kepadanya dalam segala hal. Menyenangkan hati Tuhan, melibatkan ketaatan dan kesetiaan. Dan supaya kita memperbuahkan buah yang baik. Kemudian dikatakan ketekunan dan kesabaran dalam pencobaan. Amanginang molo dibagas parngoluat tahun, kita tidak bisa menghindari namanya masalah. Pasti bagaimanapun masalah itu pasti akan ada, akan datang di hidup kita. Tapi apa yang ingin dikatakan Amanginang? Sering sekali masalah yang datang di hidup kita itu membuat kita guncang, membuat iman kita guncang, membuat arsak niroha. Tapi yang lebih penting daripada itu Amanginang, sebenarnya dalam proses kehidupan kita, masalah itu juga bagian dari proses. Sadanay magubayan ilustrasi hati Amanginang. Ketika kita menanam dua benih yang berbeda. Benih yang pertama katakanlah itu kita menanam benih cabai, dan yang kedua benih atau biji mangga. Kita tanam di hari yang sama. 5,
6 bulan kemudian benih itu sudah tumbuh dan cabai itu sudah mulai dipanen. Tapi mangga itu dia tumbuh besar, tumbuh dengan pohon yang tinggi, tapi tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Orang-orang mulai melihat dia tidak berbuah, dia tidak menjadi apa-apa. Sementara cabai sudah dipanen 2-3 kali. Apa yang ingin disampaikan Amang Inang? Bahwasannya pohon mangga yang ditanam itu artinya bukan sama sekali dia tidak berbuah. Ia berbuah, tapi dia butuh proses yang panjang, dia butuh proses yang lama untuk mendapatkan buah yang baik. Artinya Amang Inang, di dalam hidup kita sering sekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain sudah berbuah, orang lain sudah sukses. Kita kok masih begini-begini saja. Belum ada hal yang baik yang bisa kita terima, belum ada buah yang baik yang bisa kita petik. Tapi kita ingat Amang Inang, mangga yang kita tanam itu bukan berarti dia tidak berbuah. Ia berbuah, tapi butuh proses yang panjang, butuh proses yang lama. 2 tahun, 3, 4 tahun kemudian ia berbuah. Ingat Amang Inang, masih banyak sebenarnya benih-benih yang lain atau tumbuh-tumbuhan yang lain, dan masing-masing proses berbuah, proses tumbuhnya itu kan berbeda-beda, masa panennya berbeda-beda. Begitu juga dengan kehidupan kita Mang Inang. Sering sekali kita merasa kita ini belum jadi apa-apa, kita ini belum layak. Tapi kita percaya Mang Inang, dengan proses kita, dengan perbuatan kita, ketika kita tekun, ketika kita gigih, maka akan menghasilkan buah yang baik. Terus dikatakan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita sudah ditebus. Yesus Kristus sudah berkorban untuk kita Mang Inang. Oleh karena itu, di dalam doa kita diajarkan untuk mengucap syukur. Walaupun kita diselimuti oleh masalah-masalah, tapi tetaplah kita bersyukur, karena sama sekali Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah menunda apa yang kita minta, apa yang sudah kita imani Amang Inang. Kemudian kelima, menghidupi identitas sebagai umat terang. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Artinya kita sudah dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, dari dosa dan kejahatan. Ini sama dengan yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel dan Ia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan 450 tahun. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Kemudian Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar. Perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari padang gurun itu juga begitu lama. Banyak proses yang mereka hadapi, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, dan mereka mulai bersungut-sungut. Artinya apa yang ingin dikatakan? Untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang besar, butuh proses yang lama. Begitu juga dengan hidup kita Mang Inang. Terkadang kita merasa kita ini belum jadi apa-apa. Tapi percayalah Mang Inang, dari kehidupan kita ini Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang mempersiapkan lewat proses-proses kita. Yang terakhir Mang Inang, kita diingati untuk mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita. Yesus Kristus sudah menebus kita lewat pengorbanannya di kayu salib Amang Inang. Yesus Kristus tidak punya salah, tapi kitalah yang punya masalah. Terkadang kita dari antara kita di sini susah untuk mengampuni orang lain.
Tapi kita tidak pernah mengingat apakah Tuhan juga susah mengampuni kita. Itu dikatakan, kalau kamu mau mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga mengampuni dosamu. Amang Inang, kita bisa lihat, kita buka Alkitab kita dulu Amang Inang, manang na membuat Bibel. Kita buka maju Amang Inang di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca Amang Inang. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Oleh karena itu Amang Inang, pencobaan apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun yang sedang ada di hidup kita, marilah kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan kita percayakan kepada Yesus Kristus. Sebesar apapun masalah kita di dalam hidup kita ini Amang Inang, tidak ada yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur, mengucap syukur, dan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin.